Dan saat ini melalui sambungan Zoom sudah ada Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Serang, Pak Amas Tajudin. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Amas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Selamat sore Pak Amas. Pak Amas, ini bagaimana respon MUI Kota Serang terkait polemik larangan warung makan buka siang hari? Ya, itu sesungguhnya harus dibaca secara utuh semua poin dari surat himbauan tersebut. Jadi itu bentuknya adalah himbauan sama pemerintah kota, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Serang dan Kementerian Agama Kota Serang. Ya, itu himbauan bersama dan ditandatangani oleh 3 orang tersebut, wali kota, ketua umum MUI dan kepala Kemenag Kota Serang. Yang banyak disoal itu isinya pada poin D yang berbunyi rumah makan, restoran, kafe, dan sejenisnya itu harus buka pada pukul 16.00 sore sampai dengan 04.30 menjelang subuh. Dan ini salah satunya adalah berasal dari rapat koordinasi ulama Indonesia Kota Serang bersama Ormas Islam, kemudian tokoh agama, FKUB, Bajnas, Serang, dan unsur perwakilan pedagang. Pedagang itu ada pedagang nasi warteg, ada pedagang nasi padang, ada restoran besar, restoran kecil, pengusaha hiburan, kemudian pengusaha hotel, kemudian dari Carrefour, dari MOS, dan dari Giant, serta unsur masyarakat lainnya. Pada tanggal 8 April, seluruhnya diundang, berkumpul, dan membuat kesepakatan. Nah, ini pentingnya. Ya, jadi isi poin D itu berdasarkan kesepakatan pada tanggal 8 bulan April 2021 dalam rapat koordinasi MUI bersama Ormas Islam dan perwakilan pedagang. Nah, salah satunya adalah poin D yang kemudian menjadi himbauan wali kota bersama dengan MUI dan Kemenag. Secara kronologis, hasil kesepakatan rakor MUI tersebut yang dilakukan pada tanggal 8 April, hasilnya diserahkan kepada Pak Wali Kota, diserahkan kepada Polres Kota Serang, diserahkan kepada Kementerian Agama Kota Serang. Mereka menindaklanjuti hasil rakor kesepakatan MUI tersebut pada tanggal 12 April 2021 melakukan rapat Forkopimda. Hadir dalam rapat Forkopimda ada Pak Wali Kota, Pak Sekda, Pak Kajari, Kapolres, Pak Dandim, kemudian dari Brimob, dari Kopassus, dan lengkap semua dari OPD yang terkait. Isinya adalah membahas poin-poin yang kemudian sepakati menjadi poin-poin surat himbauan bersama. Nah, pada saat rapat Forkopimda, semuanya menyepakati, menyetujui poin-poin yang menjadi redaksi, substansi dari surat himbauan tersebut. Pak Amas, kalau keputusan larangan ini sudah disepakati secara bersama, tetapi tadi ada informasi juga yang mengatakan bahwa ada sejumlah masyarakat ataupun pedagang yang justru tidak setuju dengan aturan ini. Ini bagaimana? Apakah ini sudah termasuk mewakili para pedagang semuanya atau justru hanya kalangan tertentu saja ini, Pak? Baik, kalau soal pro kontra, soal ada orang tidak setuju dari berbagai kalangan, dari para pedagang, itu memungkinkan saja tidak setuju. Tapi bahwa kesepakatan ini dibuat, dasarnya adalah MUI telah mengundang perwakilan dari unsur-unsur masyarakat pedagang. Kami bisa jelaskan unsur pedagang ada dari Padang, ada dari warteg, ada dari restoran, ada dari rumah makan besar dan kecil. Tentu tidak dapat secara keseluruhan pedagang untuk diajak bicara dalam satu tempat mengingat kondisi pandemi COVID, dan tentu saja perwakilan-perwakilan ini merepresentasi. Dan yang paling penting diketahui adalah semangat dari kesepakatan tentang buka bulan Ramadan siang hari pada pukul 16 tersebut dari bagian tradisi kearifan lokal masyarakat Kota Serang jauh sebelum Serang Kota berdiri, sejak zaman Kabupaten Serang, bahkan sejak zaman Kesultanan Hasanuddin Banten,
bahwa di Kota Serang ada pernyataan dari leluhur kita, dari masyarakat kita, bahwa kalau ada orang yang buka dan jualan di siang hari di Kota Serang, dianggap dusun, dianggap amali, dianggap tidak elok. Walaupun mungkin tidak melanggar perda, tidak melanggar peraturan, tapi melanggar dan tradisi Kota Serang. Dan ini yang kami angkat dan kami angkat ke permukaan, bahwa kearifan lokal, tuju kepada kebaikan, anggap tabu dan memalukan. Tidak ada orang yang membuat, menjual, belikan makanan Kota Serang saat bulan puasa di siang hari. Kecuali dimaklumi tempat-tempat tertentu. Misalnya di tempat-tempat yang menjadi titik pertemuan para musafir. Seperti di rest area, di pelabuhan, di terminal, kemudian di tempat-tempat lain yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya para musafir, maka tentu secara hukum orang Serang memakluminya untuk berjualan makanan di sini. Baik, Pak Amas. Tapi juga harus diingat, di Kota Serang masjid di pinggir jalan banyak biasa. Warteg berjamur di pinggir-pinggir masjid. Kearifan lokal macam apa? Ketika pinggir masjid mereka buka di siang hari, menunjukkan akrobatik para pedagang, seolah tidak pada bulan puasa, ini juga tidak sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat Kota Serang. Baik, Pak Amas. Itulah sebabnya Forkopimda menyetujui Pak Wali Kota menerbitkan surat himbauan bersama. Saya kira itu. Kemudian perlu kami juga jelaskan, ada beberapa yang menyampaikan kepada kami soal keberatan dan alasan ini terhalangi mendapatkan rezeki. Maka pertanyaan saya sebenarnya adalah, apakah Tuhan memberikan rezeki kepada umat makhluk itu hanya pada siang hari? Tentu tidak. Rezeki bisa diperoleh kapan saja, di mana saja. Silahkan cari rezeki, tapi jangan melanggar hukum, jangan melanggar aturan, jangan melanggar norma, termasuk jangan melanggar etika dan kesopanan, termasuk melanggar tradisi kearifan lokal. Tapi Pak Amas ini mencari yang namanya rezeki. Ala-ala gibah. Pak Amas, ini kebijakan ini kan ternyata juga dikritik Kementerian Agama dan juga dianggap berlebihan. Bahkan Wakil Ketua MUI Pak Anwar Abbas juga sempat menyebut bahwa tidak perlu restoran atau rumah makan ditutup selama Ramadan khususnya di siang hari. Tapi ternyata beliau juga meminta ada penutup atau tirai yang digunakan restoran ataupun rumah makan demi menghormati orang yang sedang berpuasa. Nah, respon Bapak sendiri bagaimana ini, Pak? Baik, mungkin di Jakarta kondisinya beda. Ya, di tempat lain mungkin kondisinya beda. Ya, kalau di Kota Serang, ini juga kita sudah adaptasi, sudah kami berikan keleluasaan bagi rumah makan yang menyediakan jajanan, makanan, beli untuk order, dibeli untuk dibawa pulang dan makan di rumah. Tidak masalah. Yang terjadi persoalan adalah warung digelar terbuka dan di siang hari makan tidak pada bulan puasa. Nah, ini kan himbau, perlu diajak bicara mereka. Dan ini merupakan kesepakatan, sekali lagi, kesepakatan, termasuk para pedagang kecil. Tentu tidak semuanya bisa hadir, tapi unsur perwakilan iya. Berarti, di Kota Serang kami pun sudah melihat restoran, rumah makan, order, dibungkus, dibawa pulang sebelum jam 16 sore. Ada tidak dilakukan razia apapun, dibiarkan. Tetapi yang kemarin diinformasikan di media yang sangat viral itu, kedapatan sedang makan di tempat warung, menyediakan di siang hari. Dan inilah kearifan lokal masyarakat Kota Serang, daripada mereka bergerak sendiri-sendiri masyarakat Kota Serang dalam rangka meredam, dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat Kota Serang, maka inisiatif kumpulkan mereka melakukan himbauan kepada masyarakat. Baik, berarti bisa dipastikan lagi bahwa boleh tetap dibuka tetapi hanya untuk take away aja atau dibungkus begitu ya Pak ya? By order, ya dibungkus. By order. Oke, baik. Terima kasih Pak Anas sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kita berharap agar semuanya tetap damai, sentosa, semuanya juga sebuah kebutuhan yang diperlukan untuk mau itu yang beragama Islam ataupun yang non-Muslim juga bisa teratasi semuanya. Terima kasih Pak Anas sudah berbagi informasi dengan kami. Sangat setuju, semua tidak ada problem.
Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Serang setuju dengan poin tersebut. Tidak ada masalah. Baik Pak Amas. Terima kasih Pak Amas. Assalamualaikum.